Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan tentang materi. Slide 1. Di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Identify Solution to Problem Faced by Business Actor, yaitu identifikasi solusi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Slide 2. Business problem are challenges, the problem that can derail a goal in business. In some cases, business problem can be life-threatening in the long term. Masalah bisnis adalah tantangan dan masalah yang dapat menggagalkan suatu tujuan dalam bisnis. Dalam beberapa kasus, masalah bisnis dapat mengancam hidup jangka panjang. Slide 3. Understanding business risk. Definition of business risk. The word is a come from the word that comes from English, namely risk. The word risk has the meaning of failure, obstacle, danger, or loss. Pengertian resiko usaha. Pengertian resiko usaha, kata resiko diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu risk. Kata risk memiliki arti kegagalan, hambatan, kendala, bahaya, dan kerugian. Slide 4. Type of business risk. Number 1, financial risk. Number 2, capital risk. Financial risk will impact can be approved or measured in money. Number 2, capital risk that arise because sellers do not interest, causing loss. Jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama, resiko keuangan. Resiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Yang kedua, resiko permodalan. Suatu resiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat sehingga menimbulkan kerugian. Slide 5. Type of business risk. Company risk to the viability of the company or share in the company. Operational risk. Risk of loss due to various failure or inadequate internal process, people and system, or as result of external events. Resiko perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham yang ada di perusahaan. Resiko operasional, resiko kerugian yang disebabkan beragam kegagalan atau tidak memadai proses internal manusia, sistem, dan sebagai akibat dari kejadian eksternal. Slide 6. Type of business risk. Technical risk. Business risk that occurs because the technical business used in producing goods does not function properly. Market risk. Risk that arise due to or decrease in the value of an investment due to movement in market factor. Risiko teknik merupakan risiko usaha yang terjadi karena usaha teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya seperti biaya produksi yang tinggi, penggunaan sumber daya yang tidak seimbang, terjadinya kebakaran akibat keteledoran atau kurangnya kecermatan, penggunaan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk menghindari resiko teknik. Yang kedua, resiko pasar yang merupakan suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi yang disebabkan oleh pergerakan pada faktor-faktor pasar.
Resiko pasar dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Slide 7. Solution of overcome business risk. Complex problem solving is one of the key competencies needed to maintain a successful business. It is intrinsically important that problem solving skills are taught to address complex problem facing in the business world. Solusi mengatasi resiko bisnis. Pemecahan masalah yang kompleks adalah salah satu kompetensi utama yang digunakan untuk mempertahankan bisnis yang sukses. Kemampuan pemecahan masalah semakin penting diajarkan untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi di dunia bisnis. Slide 8. Solution to problem faced by business actor. Number 1, interpersonal skill. A skill that can do successful relationship is a business must like leading a team. Needs to earn the respect of all stakeholders. Number 2, communication and motivation. Effective business master are form of communication equality, verbality, and listening skill. A business actor will deal with various kinds of people from various relationships, culture, motivation, and privilege. Solusi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Nomor 1, keterampilan interpersonal. Sebuah keterampilan yang dapat membangun hubungan yang sukses di dalam suatu usaha. Seperti halnya memimpin sebuah tim perlu untuk mendapatkan rasa hormat dari sebuah pemangku kepentingan. Nomor 2, komunikasi dan motivasi, yaitu pelaku usaha yang efektif harus menguasai sebuah bentuk komunikasi, termasuk menulis verbal dan keterampilan mendengarkan. Seseorang pelaku usaha akan berusaha dengan berbagai macam orang dari berbagai agama, budaya, motivasi, dan keyakinan. Slide 9. Number 3, strategy thinking of planning. It is the job business actor think of a different and management general view. Therefore, apart from focusing on intermediate duties and responsibilities, it is important to provide a picture of future. Number 4, problem solving and decision making. A problem solving process trial focus on analyzing a difficult situation to arrive at a solution that resolves the problem. Nomor 3 yaitu pemikiran dan perencanaan strategis. Tugas pelaku usaha untuk memikirkan pandangan umum yang berbeda dan dikelola. Oleh karena itu, selain berfokus pada tugas dan tanggung jawab langsung, penting untuk memberikan gambaran terhadap masa depan. Nomor 4, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Proses pemecahan masalah yang berfokus pada analisa situasi yang sulit untuk mengambil solusi yang memfokuskan permasalahan. Slide 10. Number 5, inventory and choosing. In addition to business focus, decision-making exercise, business actors need to play a supportive role in this development. Number 6,
Learn from mistake. The last step overcoming business risk is not to start the same problem. Every problem that has occurred must be studied properly so that in the future it can overcome future problems. Nomor 5, mentoring. Selain latihan pengambilan keputusan yang berfokus pada bisnis, pelaku usaha perlu memainkan peran yang mendukung dalam pengembangan ini. Nomor 6, belajar dari kesalahan langkah terakhir dalam mengatasi resiko usaha adalah jangan memulai permasalahan yang sama. Setiap permasalahan yang sudah terjadi harus dipelajari dengan baik supaya di kemudian hari dapat mengatasi permasalahan yang akan datang. Slide 11. Identification dengan Jawa a small and medium-sized enterprise in exploiting of innovative opportunities in era small and medium enterprise. Berikut merupakan studi kasus terkait tentang identifikasi tantangan utama usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan peluang inovatif. Studi kasus usaha kecil dan menengah di negara Iran. Laju inovasi terus meningkat, misalnya di negara maju tetapi juga di pasar kecil. Masalah utama yang dihadapi banyak usaha kecil dan menengah terkait dengan bagaimana mereka dapat mendorong inovasi yang efektif. Namun, hal ini tidak terjadi di banyak usaha kecil dan menengah, termasuk usaha kecil dan menengah di Iran yang merupakan perusahaan industri dan jasa dengan kurang dari 50 karyawan. Karena ukuran dan keterbatasan sumber daya mereka tidak dapat mengembangkan teknologi baru atau membuat perubahan penting pada teknologi yang sudah ada. Slide 12. The solution that can be done to develop small business in Iran are: Number 1, police sought aim to encourage and promote local technology development. Number 2, the government should establish training center to offer managerial and technical research for small entrepreneurs. Similarly, that could be a business information center. Number 3, the government must make effort yet regularly policies that are friendly to small business. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil di Iran yaitu: 1. Kebijakan yang bertujuan untuk mendorong dan mempromosikan pengembangan teknologi lokal. Yang kedua, pemerintah harus membangun pusat-pusat pelatihan untuk menawarkan kursus-kursus manajerial dan teknis bagi pengusaha kecil. Demikian pula harus ada pusat informasi bisnis. Dan yang ketiga, pemerintah harus membuat kebijakan regulasi yang tepat dan ramah terhadap usaha kecil. Contoh cara mengatasi penjualan yang menurun. Lalu bagaimana cara mengatasi penjualan yang menurun? Berikut ini adalah tips mengatasi penjualan yang menurun yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Cara mengatasi penjualan menurun yang pertama adalah kenali permasalahannya. Jika ternyata selama beberapa waktu belakangan ini omset penjualan Anda mengalami penurunan, maka artinya ada masalah yang terjadi. Bukan hanya Anda saja, namun usaha dalam skala besar sekalipun akan mengalami masalah yang sama saat omset mereka mengalami penurunan. Hal seperti ini akan berimbas pada bisnis secara keseluruhan, sehingga sangat penting untuk mengatasinya dengan langkah-langkah yang paling tepat. Maka Anda harus cari tahu penyebab menurunnya penjualan usaha Anda. Misalnya, apakah harga yang Anda tetapkan kemahalan? Misal kompetitor menjual fried chicken seharga Rp5.000, sementara Anda Rp6.000. Dari segi rasa, kemasan, dan besarnya sama. Tentu konsumen akan memilih yang lebih murah. Atau masalah lain semisal pelayanan Anda yang buruk. Contohnya konsumen dibuat menunggu terlalu lama, tidak disambut dengan senyuman hangat, tidak ada suasana ramah, dan lain-lain.
Contoh masalah lainnya misalkan kurang pemasaran. Anda membuka usaha jual kaos polos, lokasinya pinggir jalan, tetapi Anda tidak membuat papan penanda bahwa Anda berjualan. Artinya bisnis Anda sama saja goib alias tidak terlihat. Maka dari itu, temukan terlebih dahulu masalahnya apa, lalu cari solusinya. Cara mengatasi penjualan menurun yang berikutnya adalah maksimalkan pemasaran. Dalam situasi daya beli menurun, maka kemampuan konsumen dalam membelanjakan uangnya menjadi terbatas. Kompetisi perebutan konsumen terjadi sangat ketat. Siapa yang tidak siap menghadapi situasi seperti ini akan memperoleh dampak penurunan penjualan yang paling besar. Tujuan promosi penjualan untuk mencapai omset penjualan yang optimal dan menguntungkan. Promosi penjualan yang benar dan tepat harus dilakukan. Karena pada dasarnya, promosi penjualan mempunyai tujuan penting yang akan mendukung tercapainya omset optimal yang menguntungkan bagi perusahaan. Bentuk promosi seperti apa tergantung dari pasar yang ditarget. Pemilihan bentuk promosi perlu hati-hati karena apabila tidak efektif justru membebani usaha. Tapi bila tidak dilakukan, peluang untuk keluar dari situasi sulit semakin kecil. Apabila promosi berbentuk penurunan harga jual seperti diskon, perlu dipertimbangkan efektivitasnya dan perlu disertainya komunikasi yang efektif. Karena bisa jadi teknik promosi dengan penurunan harga jual ini justru menggerus laba usaha. Kegiatan pemasaran menjadi hal lainnya yang tidak boleh disepelekan. Penting untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dalam bidang yang satu ini. Sebab bisnis dan pasar akan terus berkembang dengan pesat. Jika tidak menerapkan berbagai strategi pemasaran yang tepat untuk mengimbanginya, maka omset menurun dan berpotensi membuat Anda gulung tikar. Luangkan waktu untuk mempelajari hal ini dan jangan lupa untuk mengaplikasikannya di dalam bisnis yang dijalankan. Cara mengatasi penjualan menurun yang berikutnya adalah fokus pada pelanggan. Dalam kondisi ekonomi yang buruk atau sedang mengalami krisis, yang mendapatkan dampak bukan hanya pengusaha, tetapi juga masyarakat keseluruhan. Jadi yang merasakan kesulitan ekonomi sebenarnya bukan hanya Anda. Maka dari itu, maksimalkan database pelanggan Anda. Hubungi dan follow up mereka. Tujuannya agar Anda tidak kehilangan pelanggan dan mereka tetap loyal pada usaha Anda. Mencari konsumen baru akan memakan biaya promosi yang lebih mahal ketimbang mempertahankan pelanggan. Contohnya jika Anda bergerak di bidang kuliner, Anda bisa tawarkan menu-menu baru ke pelanggan Anda, lalu minta mereka membuat video testimoni. Lalu upload ke sosial media masing-masing pelanggan Anda. Video testimoni terbaik akan mendapatkan hadiah. Dengan mengajak berinteraksi seperti ini, Anda menjaga pelanggan tetap loyal, sekaligus promosi gratis melalui media sosial setiap pelanggan Anda. Cara mengatasi penjualan menurun yang berikutnya adalah lakukan adaptasi. Melakukan adaptasi di masa krisis akan menjadi salah satu solusi penjualan yang menurun. Misalkan di masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak bisnis yang tumbang, kecuali mereka yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan situasi menjadi keuntungan. Kita bisa contoh misalkan iklan Transmart di TV, promosi dengan mengedepankan kebersihan dan kenyamanan berbelanja di masa pandemi. Di tempat lain pun, termasuk di daerah Anda, saya yakin ada restoran atau toko yang menyiapkan tempat cuci tangan di depan toko mereka sebagai salah satu protokol kebersihan. Bisnis Anda pun sebaiknya melakukan adaptasi seperti misal di bisnis makanan, Anda menggeser layanan ke take away, menyediakan frozen food atau divakum agar bisa lebih awet untuk dikirim ke luar kota. Ada satu tips bagi Anda pengusaha kuliner yang terdampak pandemi saat ini untuk meningkatkan penjualan usaha kuliner Anda, yaitu bungkus 2 kali. Maksudnya adalah bungkus produk makanan Anda 2 kali dengan kantong kresek. Beritahu konsumen Anda bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga higienitas produk makanan Anda. Beritahu juga bahwa ketika beberapa pengusaha kuliner yang bahkan bisa menaikkan kembali penjualan bahkan lebih. Jika Anda bisnis fashion seperti kaos, mungkin Anda bisa geser ke produksi masker custom sesuai dengan standar kesehatan atau Anda bisa produksi APD. Menyiapkan bisnis sampingan yang masih satu market dengan bisnis Anda memang lebih baik karena Anda bisa memanfaatkan database pelanggan yang sudah Anda miliki. Namun tidak ada salahnya juga membuka bisnis yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisnis utama Anda. Misal di tempat saya ada warung seafood. Sejak terjadi pandemi, mereka menjual sayuran di pagi hari. Semua itu saya yakin agar ekonomi usaha mereka tetap berjalan. Hal ini sudah saya bahas di video saya yang berjudul Tips bagi Pengusaha di Tengah Krisis Wabah Saat Ini. Cara mengatasi penjualan menurun yang terakhir adalah buat terobosan. Berpikir out of the box, bisa menciptakan inovasi terobosan yang bisa jadi membawa perusahaan keluar dari situasi sulit, dan bahkan bisa juga berdampak positif pada bisnis jangka panjang. Inovasi bisa saja sangat simpel dan tidak membutuhkan pembiayaan yang beresiko tinggi. Ketika kompetitor menggunakan styrofoam misalnya, Anda justru menggunakan pembungkus dari daun untuk bungkus makanan. Ketika kompetitor menggunakan campuran bahan kimia, Anda gunakan bahan alami untuk produk sampo Anda misalnya.
Terkadang ketatnya persaingan bisnis juga akan memaksa Anda untuk berinovasi dan membuat produk menjadi lebih baik lagi dan lagi dari sebelumnya. Jika tidak, maka bisa jadi Anda akan kehilangan pasar dan omset penjualan akan terjun payung. Artinya, bisnis bisa saja mati dan gulung tikar dengan segera. Pastikan selalu melakukan evaluasi terhadap produk dan buat terobosan baru. Hal ini akan membantu Anda untuk tetap bertahan dan meningkatkan kembali penjualan, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal atas bisnis yang dijalankan. Memastikan penjualan bisnis terus meningkat bukanlah hal yang mudah. Banyak pengusaha melakukan berbagai cara dan metode untuk bisa menghasilkan penjualan. Mulai dari membangun relasi yang baik dengan konsumen hingga berbagai teknik marketing dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis. Berusaha untuk meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan adalah inti dalam sebuah bisnis. Kedua hal tersebut menentukan hidup atau tidaknya sebuah perusahaan. Demikianlah cara mengatasi penjualan yang menurun yang bisa saya bagikan untuk Anda.
di sini saja. Unikur aja. Yang presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari menyala, genggamlah tangan